Inilah 3 pemain yang bisa membalikan keberuntungan timnas Indonesia di kandang Vietnam. Siapakah yang akan menjadi pahlawan yang membawa Garuda terbang tinggi? Temukan bagaimana 3 pemain kunci ini bisa menghancurkan Vietnam dengan strategi mengejutkan. Kehadiran mengejutkan Rivaldo Pakpahan di press conference sebelum laga timnas Indonesia versus Vietnam. Pelatih Sintayong ternyata pilih bintang baru ini untuk debut internasionalnya yang spektakuler. Apa yang membuat Rivaldo tiba-tiba jadi sorotan? Temukan fakta menariknya di sini. Erick Thohir ungkap strategi sukses timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Piala AFF 2024. Apa yang harus diperbaiki oleh Garuda untuk meraih hasil positif? Simak instruksi penting dari Ketua PSSI yang bikin semangat timnas meningkat. Kim Sang-sik siap menerkam timnas Indonesia yang lelah di Piala AFF 2024. Pelatih Vietnam ungkap strategi mematikan yang akan menghancurkan Garuda. Begini cara mereka manfaatkan kelemahan fisik Indonesia. Jangan lewatkan prediksi mengejutkan tentang laga krusial ini. 3 masalah besar yang menghantui timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, pelatih Sintayong ungkap apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana dampaknya pada performa Garuda yang mengecewakan? Temukan alasan dibalik kegagalan timnas Indonesia yang bikin kamu terkejut. Malaysia terancam tersingkir dari Piala AFF 2024. Kekalahan dari Thailand membuat mereka berada di ujung tanduk. Apakah timnas Harimau Malaya masih memiliki peluang bangkit dan lolos ke semifinal? Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Rahasia besar di balik kemenangan timnas Indonesia. 3 pemain ini siap menghancurkan Vietnam di kandangnya. Kemenangan menegangkan di laga mendatang kontra Vietnam tampaknya bukan sekadar impian belaka bagi timnas Indonesia. Duel seru yang bakal berlangsung di PHU To Provincial Stadium, Vietnam pada Minggu, 15 Desember 2024 menjadi ajang penentuan nasib Garuda. Meski Vietnam tampil superior dan lebih diunggulkan berkat status tuan rumah, Indonesia masih memiliki kekuatan luar biasa yang bisa mengguncang Vietnam hingga ke akar-akarnya. Dengan kemenangan 4-1 yang gemilang atas Laos, Vietnam memang menunjukkan kekuatan dahsyatnya. Sementara itu, meski Indonesia hanya menang tipis 1-0 atas Myanmar dan kemudian bermain imbang 3-3 kontra Laos, semangat Garuda masih membara. Namun, ada satu hal yang perlu diingat, jadwal laga yang memberi Vietnam waktu persiapan lebih panjang. Ditambah dengan timnas Indonesia yang baru saja bertarung habis-habisan pada 12 Desember. Bisa jadi ujian berat. Tetapi jangan khawatir, Indonesia masih punya senjata mematikan yang siap melawan. Lemparan jauh tak diragukan lagi menjadi kunci kejutan yang bakal mengguncang Vietnam. Dan ada 3 pemain yang menjadi ujung tombak dalam menciptakan momen ajaib ini. Pratama Arhan, sang jagoan lemparan jauh, adalah sorotan utama. Bek sayap kiri ini memiliki kemampuan luar biasa dalam melakukan lemparan jauh yang tajam dan akurat. Setiap lemparannya selalu mengancam gawang lawan dan banyak gol Indonesia di ASEAN Cup 2024 berawal dari aksinya yang spektakuler ini. Arhan adalah mesin pembuka jalan menuju kemenangan yang siap memecah pertahanan Vietnam. Lalu ada Muhammad Ferrari dan Kadek Arol, 2 bek yang tak kalah penting dalam strategi lemparan jauh ini. Ferrari yang saat ini menjadi top scorer sementara Indonesia dengan 2 gol dari 2 pertandingan siap menjadi penentu kemenangan dengan penyelesaian yang mematikan. Sementara Kadek Arol dengan kelincahannya akan menjadi ancaman di setiap bola yang datang dari Arhan. Gabungan kekuatan mereka akan membuat Vietnam terpojok dan sulit bernafas. Dengan 3 pemain kunci ini, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengguncang Vietnam dan meraih kemenangan luar biasa yang tak terlupakan. Apakah Garuda siap terbang lebih tinggi? Saksikan aksi mereka di lapangan dan siapkan diri untuk sebuah kejutan spektakuler. Bikin terkejut.
Shin Tae-yong pilih Rivaldo Pakpahan untuk hadiri press conference sebelum laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Debut spektakuler sang bintang baru yang siap menggemparkan dunia sepak bola. Sesi konferensi pers sebelum pertandingan antara Timnas Indonesia dan Vietnam di Piala AFF 2024 benar-benar mengejutkan banyak orang. Dalam momen yang jarang terjadi ini, pelatih Shin Tae-yong memilih untuk membawa sosok yang tak terduga, Rivaldo Pakpahan. Keputusan mengejutkan ini membuat publik bertanya-tanya, karena Rivaldo, yang tak tampil pada 2 laga awal Indonesia, justru dipilih untuk mendampingi sang pelatih di konferensi pers menjelang laga krusial melawan Vietnam yang akan digelar pada Minggu, 15 Desember 2024 di Stadion Viet Tri. Biasanya sesi konferensi pers dihadiri oleh pelatih dan kapten tim atau setidaknya pemain kunci yang akan tampil pada pertandingan keesokan harinya. Namun kali ini Shin Tae-yong membuat keputusan luar biasa dengan membawa Rivaldo Pakpahan, seorang pemain yang belum pernah bermain dalam kompetisi internasional bahkan pada level kelompok usia. Kehadirannya di depan media pun semakin mengejutkan karena Rivaldo terlihat sangat percaya diri, berbicara dalam bahasa Inggris dengan lancar, dan menjawab setiap pertanyaan dengan sangat baik. Kami tahu hasil kami sebelumnya kurang memuaskan, tapi kami sudah siap melawan Vietnam. Kami tidak takut pada siapapun, ujar Rivaldo dengan tegas. Keputusan untuk membawa Rivaldo ke konferensi pers ini tentu memberikan petunjuk besar bahwa ia kemungkinan akan dimainkan pada laga melawan Vietnam. Pasalnya, biasanya pemain yang hadir di sesi tersebut adalah pemain yang akan berada di starting line up pada hari pertandingan. Jika benar ia diturunkan, laga melawan Vietnam akan menjadi debut internasional yang sangat spesial bagi Rivaldo Pakpahan. Bayangkan saja seorang pemain berusia 21 tahun yang baru mulai bersinar akan melakukan debutnya di hadapan ribuan penonton di kandang Vietnam. Perjalanan karir Rivaldo bisa dibilang sangat luar biasa. Pada musim 2022-2023, ia masih bermain di Liga 3 bersama Serpong City FC. Namun hanya dalam waktu 1 tahun, ia berhasil naik daun dan mendapatkan tempat utama di Borneo FC. Pada Piala Presiden 2024, Rivaldo menunjukkan performa luar biasa, membawa Borneo FC menembus final dan mendapat banyak pujian atas permainan cemerlangnya. Berkat itu, ia berhasil merebut tempat di lini tengah Borneo FC, bahkan menyingkirkan pemain seniornya seperti Hendro Siswanto. Secara keseluruhan, kehadiran Rivaldo Pakpahan di konferensi pers bukan hanya sebuah kejutan, tetapi juga tanda bahwa ia siap untuk bersinar di kancah internasional. Dengan kemampuannya berbicara dengan percaya diri dalam bahasa Inggris, semangat juangnya yang tinggi, serta bakat sepak bolanya yang sudah terbukti, Rivaldo siap memberikan segalanya di laga melawan Vietnam. Apakah debut internasionalnya akan membawa kemenangan bagi Timnas Indonesia? Kita tunggu saja. Erick Thohir berikan instruksi kunci agar Timnas Indonesia bisa kalahkan Vietnam. Apa rahasia sukses yang harus dijalankan Garuda di laga krusial ini? Temukan strategi PSSI yang menjadi kunci kemenangan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pernyataan yang mengejutkan dan penuh harapan untuk Timnas Indonesia sebelum menghadapi Vietnam di laga penting Piala AFF 2024. Timnas Garuda membawa beban berat menjelang laga tandang ini setelah hasil mengecewakan pada pertandingan sebelumnya, di mana mereka hanya mampu meraih hasil imbang melawan Laos pada 12 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo. Ketegangan semakin memuncak karena Vietnam jelas menjadi lawan yang jauh lebih tangguh dengan kekuatan penuh yang dibawa oleh pelatih Kim Sang-sik. Erick Thohir menegaskan bahwa skuad Timnas Indonesia harus tampil lebih tenang dan mengurangi kesalahan-kesalahan fatal yang sempat terjadi di pertandingan melawan Laos. Saya harap melawan Vietnam, tim bisa lebih tenang dan bermain lebih baik, kata Erick. Ia juga memaklumi jika para pemain muda mungkin sedikit terbebani, namun ia yakin mereka memiliki potensi besar. Pemain muda memang kadang emosional, tapi mereka harus lebih fokus dan tidak terbawa tekanan, tambahnya dengan penuh keyakinan. Meskipun demikian, Erick tetap percaya dengan kemampuan pelatih Shin Tae-yong yang dinilai sudah sangat paham tentang kekuatan dan kelemahan timnya.
Coach Shin tahu betul apa yang harus dilakukan. Setiap pemain harus memanfaatkan kesempatan untuk bermain dan menerapkan program yang sudah disiapkan, ujar pria yang juga menjabat Menteri Badan Usaha milik negara tersebut. Erik juga tidak lupa memberikan apresiasi kepada perjuangan para pemain, terutama pemain-pemain yang bermain di luar negeri yang tetap datang dan berjuang demi timnas Indonesia. Erick Thohir juga mengungkapkan keyakinannya terhadap potensi besar para pemain muda berkat jam terbang mereka di Liga 1 2024/2025 yang semakin meningkat. Pemain kita banyak yang punya kualitas karena sudah dibangun sejak U17 dan U20. Kami juga sudah mewajibkan tim Liga 1 untuk memainkan pemain U22 selama 45 menit, katanya. Meski begitu, Erik menyadari bahwa masih ada beberapa pemain yang belum dipanggil, namun tetap memberikan penghargaan atas usaha dan perjuangan para pemain timnas. Saat membahas soal target pertandingan, Erick Thohir tetap bersikap realistis namun penuh harapan. Ia mengakui bahwa laga melawan Vietnam bukanlah hal yang mudah. Melawan Vietnam, jika bisa meraih hasil imbang, itu sudah luar biasa. Target kami jangan sampai kalah, ujar Erik dengan nada optimis. Terlebih lagi, Vietnam adalah tim yang lengkap dan sangat siap. Lawan Myanmar dan Laos, kita bisa menang, tapi melawan Vietnam, hasil imbang sudah luar biasa. Setelah itu, kita harus siapkan target baru, melawan Filipina harus menang atau imbang, jelas Erik dengan percaya diri. Meski hasil melawan Laos belum memuaskan, Erik berharap timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik di pertandingan selanjutnya. Kim Sang-sik siap hancurkan timnas Indonesia dengan keuntungan waktu istirahat. Pelatih Vietnam ungkap strategi ganas untuk manfaatkan kelelahan Garuda, baca selengkapnya. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, dengan percaya diri mengungkapkan bahwa ia sudah siap memanfaatkan kelemahan fisik yang dialami oleh timnas Indonesia. Menurutnya, kelelahan pasukan Shin Tae-yong akan menjadi peluang emas bagi Vietnam untuk meraih kemenangan besar. Pertandingan ketiga grup B Piala AFF 2024 yang akan berlangsung di PHU Tho Provincial Stadium, Viet Tri, Vietnam pada Minggu, 15 Desember 2024, diharapkan menjadi momen keemasan bagi The Golden Start julukan timnas Vietnam. Untuk menundukkan Garuda, keuntungan besar sudah ada di tangan Vietnam. Selain berstatus sebagai tuan rumah yang pastinya memberikan semangat tambahan, mereka juga memiliki waktu istirahat yang jauh lebih panjang daripada Indonesia, yang baru saja bermain dalam laga ketat melawan Laos. Dengan keunggulan waktu ini, Kim Sang-sik merasa sangat percaya diri, bahkan ia yakin hasil gemilang sudah di depan mata. Laga ini adalah laga kebanggaan bagi kedua tim. Indonesia baru saja meraih hasil imbang melawan Laos, dan bagi mereka, pertandingan melawan Vietnam adalah kesempatan untuk bangkit. Namun kami telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik untuk meraih kemenangan, ujarnya dengan penuh keyakinan. Kim Sang-sik tidak hanya mengandalkan keunggulan waktu, tetapi juga melakukan analisis mendalam terhadap timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan kecermatan, pelatih asal Korea Selatan ini mengungkapkan bahwa ia melihat banyak kelemahan fisik di skuad Garuda. Saya melihat banyak pemain muda di Indonesia dan tampaknya mereka menghadapi banyak masalah. Saya telah menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka dan membawa strategi ini ke sesi latihan kami, ujar Kim. Ia menambahkan strategi utamanya adalah memanfaatkan kelelahan fisik yang sedang dialami Indonesia. Kami akan terus memanfaatkan kelemahan ini membuat mereka semakin lelah dan meraih hasil yang kami inginkan, tegasnya dengan rencana yang jelas di benaknya. Dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan dan analisis yang tajam, Vietnam siap mengancam Indonesia dengan strategi yang menekan. Apakah timnas Indonesia bisa bangkit meski dihimpit kelelahan? Atau justru akan takluk di tangan Vietnam yang cerdik memanfaatkan celah-celah ini? Waktu akan memberikan jawabannya. Tiga masalah mengerikan yang membuat timnas Indonesia terpuruk di ASEAN Cup 2024. Pelatih Shin Tae-yong ungkap kekalahan yang menghantui Garuda, baca penjelasannya yang bikin kamu terkejut.
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya membuka tabir 3 masalah krusial yang menjadi beban berat bagi tim Garuda di ajang ASEAN Cup 2024. Meskipun Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar, namun hasil imbang 3-3 dengan Laos telah mencoreng harapan besar yang digantungkan pada tim ini. Kekalahan dari Laos, yang berada jauh di bawah Indonesia di ranking FIFA, tentu saja menambah rasa kecewa yang mendalam. Pasalnya, Indonesia mendominasi rekor pertemuan dengan Laos, memenangkan 9 dari 10 laga sebelumnya. Tetapi, apa yang terjadi di lapangan? Garuda gagal mewujudkan dominasi tersebut. Shin Tae-yong sendiri mengakui bahwa performa anak asuhnya belum menunjukkan kualitas terbaik. Dalam pernyataannya yang mengguncang, ia mengungkapkan 3 kendala besar yang telah menghambat Timnas Indonesia untuk tampil maksimal. Masalah pertama adalah jadwal pertandingan yang tak manusiawi. Timnas Indonesia harus melakoni 3 laga dalam waktu 1 pekan yang sangat padat. Kami terhimpit waktu yang sempit, fisik dan mental pemain terkuras habis, keluh Shin Tae-yong. Menurutnya, jadwal yang terlalu padat telah merusak fokus tim dan membuat mereka tidak bisa bermain dengan optimal. Masalah kedua adalah perpindahan venue yang sangat menguras tenaga. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa format penyisihan grup yang mengharuskan tim untuk bermain di berbagai negara sangat mengganggu persiapan dan kondisi fisik pemain. Ia sangat berharap penyisihan grup bisa diadakan di satu lokasi saja, seperti yang pernah diterapkan sebelumnya. Bermain di banyak tempat hanya akan melelahkan pemain dan menyita banyak waktu. Ini sangat tidak rasional, tegasnya. Pergi dari satu negara ke negara lain dengan jadwal yang sesak sangat menghambat konsentrasi dan fisik tim. Terakhir, masalah terbesar yang dihadapi Timnas Indonesia adalah pemanggilan pemain yang terbatas. Shin Tae-yong terpaksa harus memanggil pemain U22 karena banyak pemain kunci yang tak bisa bergabung karena izin klub. Kami sangat kekurangan pemain terbaik, ini jelas menjadi masalah besar, ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ia menyadari bahwa kualitas skuad yang ada saat ini jauh dari harapan, tetapi ia tetap bertekad agar Indonesia bisa tampil maksimal demi masa depan turnamen yang lebih besar. Saya berharap kami bisa tampil lebih baik untuk turnamen mendatang, tambah Shin Tae-yong dengan harapan yang masih menyala. Dengan berbagai masalah yang menekan ini, apakah Timnas Indonesia masih bisa bangkit dan meraih kemenangan gemilang di sisa laga? Semuanya masih mungkin terjadi, namun tantangan yang dihadapi jelas tidaklah mudah. Dalam momen luar biasa yang akan dikenang sepanjang masa, Jay Itzes menorehkan sejarah besar bagi sepak bola Indonesia. Bek tangguh Venezia dan Timnas Indonesia ini berhasil mencetak gol pertama dalam karirnya di Serie A, sekaligus menjadikannya pemain Indonesia pertama yang berhasil membobol gawang legendaris Juventus. Pada laga yang berlangsung Minggu 15 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia Barat di Allianz Stadium, Juventus menjamu Venezia di Giornata 16 Serie A 2024-2025. Venezia sempat berada dalam posisi tertinggal ketika Federico Gatti mencetak gol di menit ke-19. Dalam situasi itu, Jay Itzes sedikit kehilangan konsentrasi dan gagal menghalau pergerakan Gatti yang dengan mudah menyerangkan bola ke gawang Venezia. Namun, tak butuh waktu lama bagi tim tamu untuk bangkit. Hanya 4 menit setelah gol Juventus, Venezia berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan Mikael Egil Alertson yang menuntaskan umpan silang Francesco Zampano. Tetapi sorotan utama datang di menit ke-83 saat Jay Itzes mencetak gol luar biasa. Umpan tendangan bebas dari Hans Nicolosi Caviglia berhasil disundul Itzes dengan kekuatan luar biasa, mengirim bola ke tiang jauh dan menembus jala Juventus. Gol ini tak hanya mengubah skor menjadi 2-1 untuk Venezia, tapi juga menambah catatan gemilangnya di Serie A gol pertama yang tercipta setelah melalui duel sengit melawan Gatti, yang ia menangkan dengan gemilang. Sayang, kemenangan yang sudah di depan mata harus sirna di detik-detik terakhir pertandingan. Pada menit keempat injury time, Juventus mendapat hadiah penalti setelah Antonio Candela diisukan melakukan handball di kotak terlarang. Dusan Vlahovic dengan dingin mengeksekusi penalti untuk menyamakan kedudukan 2-2. Meskipun hasil akhir yang tidak memihak Venezia, penampilan Jay Itzes sangat mengesankan.
Selain mencetak gol yang menjadi momen bersejarah, ia juga berhasil menghambat pergerakan Vlahovic sepanjang pertandingan. Itzes tercatat melakukan 4 clearance, 2 tackle, 1 block, dan 1 intercept, sementara akurasi operannya mencapai angka luar biasa 95%. Tentunya aksi heroiknya ini akan terus dikenang sebagai tonggak sejarah sepak bola Indonesia di pentas Serie A. Nasib tragis Malaysia di Piala AFF 2024 kalah dari Thailand, tim Harimau Malaya terancam tersingkir. Akankah ada keajaiban di laga penentuan? Timnas Malaysia tengah menghadapi nasib tragis yang mengerikan di Piala AFF 2024. Kekalahan telak mereka dari Thailand membuat langkah Malaysia semakin tertatih-tatih dan terancam tersingkir dari turnamen ini. Pada laga ketiga grup A yang digelar di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Thailand, Sabtu malam, 14 Desember 2024, Malaysia menelan pil pahit dengan skor 0-1. Gol sematawayang dari Patrick Gustafsson pada menit ke-57 menjadi penentu nasib buruk Malaysia. Tim Harimau Malaya tampak kehilangan daya juang dan gagal membalas gol tersebut meski terus berusaha. Kekalahan ini sangat merugikan karena mengancam peluang Malaysia untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Dari 3 pertandingan yang telah dijalani, Malaysia hanya mengumpulkan 4 poin, sebuah hasil yang sangat mengecewakan. Di awal turnamen, Malaysia sempat terjebak dalam hasil imbang dramatis 2-2 melawan Kamboja sebelum akhirnya menang tipis 3-2 atas Timor Leste di laga kedua. Namun kekalahan dari Thailand di laga ketiga ini membuyarkan harapan mereka untuk melaju lebih jauh. Thailand yang tampil luar biasa memaksa Malaysia untuk duduk di peringkat ketiga grup A. Saat ini Malaysia tertinggal 2 poin dari Singapura dan Thailand yang berada di posisi pertama dan kedua. Di sisi lain, Singapura tampil begitu mengesankan dengan meraih kemenangan sempurna dalam 2 pertandingan pertama mereka. Mereka mengalahkan Kamboja 2-1 dan kemudian meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste. Bagi Malaysia, laga selanjutnya melawan Singapura di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, pada 20 Desember 2024 adalah pertandingan hidup mati yang harus mereka menangkan jika ingin menjaga harapan lolos ke semifinal. Pasalnya, hanya 2 tim teratas di setiap grup yang berhak melaju ke babak selanjutnya.